Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miska Zidna Ilmana. Kali ini akan mendemonstrasikan tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Menurut Wikipedia, entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila harus dilestarikan. Perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, untuk pendidikan abad ke-21, ini saya ambil menurut Lee Crockett dalam bukunya ya, bahwa keterampilan abad 21 itu meliputi 6. Yang pertama, pemecahan masalah, yang kedua kreativitas, yang ketiga berpikir analitis, yang keempat berkolaborasi, yang kelima komunikasi, dan yang keenam etika dan akuntabilitas. Nah, untuk perwujudan profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah ya. Untuk yang pertama pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu perwujudannya dapat berupa berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, lalu membiasakan kegiatan keagamaan di sekolah seperti membaca Asmaul Husna, ceramah keagamaan, sholat duha, dan lain-lain. Lalu dapat juga dengan berbuat baik kepada semua warga sekolah, lalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kemudian menaati tata tertib sekolah. Nah, untuk dimensi berkebinekaan global, perwujudan profil pelajar Pancasilanya yaitu dengan bahasa lisan yang digunakan sesuai dengan lawan komunikasi, lalu saling mengenal dan menghargai perbedaan seperti perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lain, kemudian bersikap adil kepada siapapun. Nah, selanjutnya untuk dimensi gotong royong. Untuk perwujudan profil pelajar Pancasilanya, saling bekerja sama dengan orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan saling berbagi kepada orang lain. Untuk dimensi mandiri, perwujudan profil pelajar Pancasilanya, refleksi terhadap kondisi diri sendiri dan situasi yang dihadapi, kemudian mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, pada dimensi bernalar kritis, perwujudan profil pelajar Pancasilanya melakukan analisis dan evaluasi dari gagasan informasi yang telah didapatkan, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Selanjutnya dimensi kreatif ya. Untuk perwujudan profil pelajar Pancasilanya menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Selanjutnya penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau biasa disingkat KHD. Saya mengambil judul Implementasi Profil Pelajar Pancasila melalui Pendidikan Abad ke-21 dalam Pembelajaran Kimia. Nah, penerapan ide ini sesuai dengan pemikiran KHD yaitu gotong royong. Nah,
Untuk alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide, saya memilih penerapan ide implementasi profil pelajar Pancasila melalui pendidikan abad ke-21 dalam pembelajaran kimia karena ide ini sesuai dengan pemikiran KHD dan identitas bangsa Indonesia. Nah, penerapan ide ini sesuai dengan pemikiran KHD yaitu gotong royong. Nah, pada elemen profil pelajar Pancasila terdapat elemen gotong royong, di mana peserta didik diharapkan dapat saling bekerja sama dengan peserta didik lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan saling berbagi kepada orang lain. Selain itu, pada keterampilan abad ke-21 juga terdapat keterampilan berkolaborasi, di mana peserta didik diharapkan mampu berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya, penerapan ide ini sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi gotong royong. Nah, masyarakat Indonesia saling gotong royong dalam melakukan berbagai kegiatan positif, yaitu pada nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Nah, pada pembelajaran kimia, peserta didik diarahkan untuk saling berdiskusi dengan anggota kelompoknya tentang topik diskusi pada mata pelajaran kimia. Kemudian tantangan penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, guru perlu membiasakan pelaksanaan pembelajaran kimia dengan orientasi tercapainya profil belajar Pancasila. Lalu yang kedua, guru perlu mempunyai tujuan pembelajaran kimia yang disesuaikan dengan pendidikan abad ke-21. Selanjutnya, solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Untuk solusi yang pertama, guru dapat menanamkan profil belajar Pancasila selama pembelajaran kimia. Yang kedua, guru dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 selama pembelajaran kimia. Oke, terima kasih. Demikian demonstrasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.